Halo, nama saya Indah Kustina. Beberapa orang mengenal saya sebagai seorang yang cerewet. Beberapa orang mengenal saya sebagai seorang penulis. Dan beberapa orang lainnya mengira saya seorang pendiam. Wajar. Memang, saya seorang introvert yang menyukai dunia kepenulisan. Tapi, terlepas dari itu semua, jujur saja saya tidak mengenal diri saya sebenarnya. Maka dari itu, saya terus berpetualang. Terus mencari-cari jati diri. Namun anehnya, semakin mencari, tidak semakin menemukan. Saya justru semakin merasa kehilangan. Ternyata, saya keliru sejak awal. Jati diri tidak untuk dicari. Justru, jati diri diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kustina dengan NIM 1906065 dari kelas 4A Prodi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Terlebih dahulu, keterampilan yang saya miliki. Keterampilan yang saya miliki yaitu keterampilan dalam hal menulis puisi. Kenapa saya menulis puisi? Menurut saya, menulis itu bukan hal yang mudah, meski telah terbesit di pikiran hal yang akan ditulis, tapi nyatanya menulis puisi itu tidak mudah. Saya menulis karena ingin berbagi pemikiran dan melepaskan segala beban atau rasa yang terpendam. Dilatar belakangi karena saya seorang yang gak petah lidah, boleh dibilang saya seorang introvert. Ketika berkumpul dengan teman-teman juga, saya cenderung lebih ke sebagai pendengar. Dari curhatan-curhatan teman tersebut, saya tuangkan ke dalam bait-bait puisi. Karena itu, hingga sekarang saya sering menulis puisi. Ada kutipan untuk menjawab pertanyaan kenapa saya menulis puisi. Kutipannya itu berbunyi, bila tidak bisa berbicara, tulislah puisi. Sesingkat itu, tapi syarat akan makna. Walaupun belum menerbitkan sebuah buku, tapi saya gak pernah bosan dalam menulis puisi. Malah saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya bisa mempertahankan minat saya ini agar tidak mati dalam diri saya sendiri. Dan biasanya media untuk mencurahkan bait-bait puisi tersebut di platform Wattpad dengan username saya Gul dan OA lain pribadi. Pengalaman menarik dalam menulis puisi itu terjadi pada 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya memberanikan diri untuk mengirimkan beberapa puisi saya ke koran Pikiran Rakyat. Alhamdulillah puisi saya diterima dan terbit di koran Pikiran Rakyat pada tanggal 15 Desember 2019. Dari situlah saya memberanikan diri untuk mengirimkan puisi-puisi saya ke event-event lomba. Untuk saat ini, event lomba yang saya ikuti yaitu event yang diadakan oleh Yayasan Asri.
puisi tidak hanya dimunculkan sebagai alat ekspresi dari ketragisan ataupun suatu bentuk narsisme personal yang berasal dari pergumulan diri dengan ketidakputusasaan, kesedihan, ataupun pengharapan dan kebahagiaan. Lebih dalam dari itu, puisi juga ditulis sebagai bentuk ekspresi sosial untuk mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan. Puisi mempunyai manfaat yang luar biasa bagi jiwa. Selain sebagai alat untuk mencurahkan isi hati, puisi juga mampu mempengaruhi kejiwaan seseorang. Contohnya, di suatu waktu ketika kerasnya suara orator yang memekik dan para kaula muda menyuruhkan kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan, puisi akan selalu menjadi menu pengobar semangat yang disuguhkan dengan hangat. Contohnya itu puisi-puisi pamfletis. Sepintas tindakan ini seperti konyol melawan politik dengan sastra. Toh korupsi, kolusi, dan nepotisme pun sampai saat ini masih langgeng. Meski 1000 puisi telah dikumandangkan, tetapi nilainya paling tidak dengan mengumandangkan puisi-puisi tersebut ingin menggugah kesadaran kemanusiaan dengan bahasa hati, mengetuk batin, membangkitkan kehalusan rasa, dan menggugah kejujuran nurani. Dengan mempunyai keterampilan dalam menciptakan menulis puisi, kedepannya di samping menjadi seorang guru, saya berharap bisa menerbitkan sebuah buku yang mana buku tersebut tuh bisa meningkatkan literasi anak bangsa. Langsung saja, di sini saya akan menunjukkan keterampilan saya dalam menulis puisi dan sedikit memberikan tips dalam membuat puisi. Langsung saja, di sini saya akan memberikan tips cara membuat puisi dengan rima. Salah satu kekuatan puisi adalah bunyinya yang ritmis. Oleh karena itu, persamaan bunyi menjadi kekuatan dalam puisi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menuliskan kata-kata berima sebanyak mungkin. Tidak usah berpikir panjang, tidak usah berpikir sulit. Contoh kata-kata berima seperti resah, gelisah, rapuh, ataupun teriak, meretak, mengelak. Saya beri waktu 2 menit kepada Anda untuk mencari kata-kata berima sebanyak mungkin. 2 menit dari sekarang, dimulai. Sudah ketemu? Nah, sekarang dari kata-kata berima itu, ambillah 2-3 atau seluruhnya untuk menjadi puisi. Ini adalah contoh puisi yang saya susun berdasarkan kata-kata berima. Saya memilih kata berimanya itu rapuh, meluruh, resah, berarah. Nah, dari 4 kata tersebut, saya menyusun puisi dengan judul Akankah Aku Bisa Bertahan? Akankah aku bisa bertahan? Rintik tangis datang memberai.
meninti aksara nan tercerai, menyibak segala impresi. Dalam diam, aku menyendiri. Perlahan kurengkuh jiwa nan rapuh. Bersama ego kian meluruh. Bertaruh rasa, bergelut resah. Merangkai cerita tak berarah. Nah, begitu contohnya. Saya beri waktu selama 10 menit untuk mengambil 2, 3 atau beberapa dari kata berima yang Anda temukan tadi menjadi puisi yang sangat indah. 10 menit dari sekarang dimulai. Mudah bukan? Semoga ini menjadikan Anda motivasi dalam menulis puisi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.